Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Bersama saya Wiwi Dianti SPMM, dan kali ini saya akan membahas mengenai statistika deskriptif dengan pokok bahasan ukuran penyebaran data dispersi atau dispersi tunggal ya. Referensinya masih sama. Oke. Untuk ukuran penyebaran data itu merupakan sebuah ukuran untuk menggambarkan penyebaran atau berpencarnya data kuantitatif. Ada 8 ukuran penyebaran data yang termasuk dalam ukuran penyebaran data, yaitu rentang kuartil, simpang kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku, koefisien variasi, koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, dan rentang ini tersendiri merupakan sebuah pengurangan dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Contohnya seperti ini. Hasil ujian statistika mahasiswa dengan skala 0 sampai 10 ada 11 data, yaitu 9, 7, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 8, 8, 7. Nah, ini kita hanya membutuhkan data terbesar dan data terkecil. Data terbesarnya adalah 9, data terkecilnya adalah 4, sehingga R-nya adalah 9 dikurangi 4, hasilnya 5. Oke. Kemudian untuk rentang antar kuartil itu sendiri simbolnya adalah RAK ya, RAK, di mana RAK adalah pengurangan dari Q3 dengan Q1. Contohnya masih sama, tetapi dalam pengerjaannya harus di-array atau disusun dari yang terkecil maupun ke yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, coba kita susun dulu 4, 5, 5, atau di sini 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-nya 3 kali, kemudian 8, 8, 9. Nah, kita harus mencari dulu Q3 dan Q1-nya. Secara manual di ke-11 data ini, untuk Q1-nya terletak pada angka 5. Ini Q1, yang angka 7 ini Q2, yang angka 8 ini Q3. Sehingga RAQ-nya sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Oke. Untuk simpangan kuartil masih sama soalnya ya. Simpangan kuartil ini adalah setengah dari RAQ. Sehingga SQ atau simbolnya SQ ya. SQ sama dengan setengah kali tadi RAQ-nya kan 3. Hasilnya 1/2. Oke. Kemudian untuk rata simpangan atau rata-rata simpangan atau simbolnya adalah RS, itu merupakan penjumlahan dari harga mutlak XI dikurangi X bar per N ya. Nah, di mana X barnya ini harus kita cari untuk soal seperti ini. Kita cari X bar itu kan penjumlahan dari seluruh data 9, 7 sampai dengan 7 ya. Dari sini sampai sini sampai dengan 7, atau saya rapikan X bar sama dengan 9 plus 7 sampai dengan penjumlahan 7 plusnya nanti dibagi dengan jumlah datanya adalah 11. Jadi X bar sama dengan 72 per 11. 72 per 11 berapa? 72 per 11 adalah 6,55. Udah ya? Sudah ketemu X barnya 6,55. Sehingga kita bisa mencari RS. RS-nya merupakan
penjumlahan harga mutlak. Harga mutlak itu jika ketemu minus menjadi plus. Jadi XI-nya 9 min 6,55 ditambah yang ini 7 min 6,55 sampai dengan ini 7 yang sini 7 min 6,55 dibagi N nya tadi 11, ya kan? Jadi hasilnya jika Anda memakai kalkulator, hasilnya nanti akan 1,41. Oke. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi ini ada dua, dibedakan menjadi dua ya. Jika datanya dari sampel, maka standar deviasinya itu simbolnya adalah S, sedangkan populasinya adalah tau. Kalau varians, sampelnya adalah S kuadrat, populasinya adalah tau kuadrat. Data dari sampel itu bisa disebut dengan statistik atau penduga. Kalau populasi disebut parameter. Ini rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma fx kuadrat min kurung sigma fx dikuadratkan per n kurung tutup per n min 1. Toh sebenarnya sama, hanya simbolnya aja yang berbeda. Oke. Untuk simpangan baku atau standar deviasi kita untuk contoh seperti ini ya, contohnya sama. Kita harus membuat tabel di mana kita susun XI-nya kan hanya 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebenarnya. Hanya frekuensi munculnya ada berapa kali? Kalau 4 1 kali, ini kan 4 1 kali, 5-nya ada 2 kali sehingga 2. Nah, sudah dimasukkan semua, kita cari x kuadratnya, kemudian kita cari FI/XI karena kita akan menggunakan rumus ini, sehingga kita cari fx kuadrat, fxi dikuadratkan. Nah, ketemu ini fxi 72, FI/XI kuadrat 494. FI-nya 11. Oke. FI itu sebenarnya sama dengan N. Sehingga ini sudah diketahui ya. FI sama dengan 11, FI/XI sama dengan 72, FI/XI kuadrat sama dengan 494. Sehingga dimasukkan ke rumus ini, S sama dengan akar. FXI-nya berapa? Fx kuadratnya adalah ini, 494 dikurangi kurung FXI dikuadratkan berarti 72 kuadrat dibagi dengan N-nya adalah 11, dikurung ya, kurung lagi, dibagi dengan N-1 berarti 11 dikurangi 1. Nanti hasilnya S-nya adalah akar 2,2727. S sama dengan 1,508. Kalau variasinya berapa? Berarti tinggal dikuadratkan 2,273. Oke. Kemudian koefisien varians. Koefisien varians di sini biasanya digunakan untuk membandingkan dua data ya, karena di sini koefisien varians ini hasil akhirnya adalah persentase. Contoh seperti tadi contohnya seperti tadi, sehingga KV-nya sama dengan standar deviasinya sudah ketemu tadi kan, 1,508 dibagi dengan rata-ratanya 6,55. Hasilnya adalah 2 kali 100% ya, kali 100%.
Hasilnya adalah 23,02%. Oke. Untuk koefisien kemiringan, sebenarnya koefisien kemiringan itu merupakan sebuah distribusi yang tidak simetris. Miring itu kan tidak simetris ya. Kalau simetris itu kanan dan kirinya sama. Kalau miring itu condong ke kanan atau condong ke kiri, bukan? Nah, begini, ini ada tabel distribusi, kurva distribusinya. Kalau yang ini distribusinya simetris. Simetris itu kanan dan kirinya itu sama. Sedangkan satu titiknya itu ditempati oleh modus median X bar. Nah, jika miring ke kanan, Anda melihatnya ekornya atau X barnya. Ini ekor X barnya. X barnya di kanan berarti miring ke kanan. Berarti X barnya di kanan. Kalau miring ke kiri berarti X barnya di kiri atau ekornya di kiri. Oke? Nah, di sini ada koefisien ada rumusnya, di mana rumusnya alfa 3. Alfa 3 itu simbol dari koefisien kemiringan 3 kali X bar min ME. 3 kali X bar min ME per S, atau A3 sama dengan alfa 3 sama dengan X bar min MO atau modus per S. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada datanya sama seperti tadi, tapi yang ini sudah diurutkan. Jadi X barnya 6,55, S-nya 1,508, modusnya adalah 7, sehingga alfa 3 sama dengan 6,55 dikurangi modusnya 7 dibagi 1,508. Hasilnya adalah minus 2,98. Nah, minus 2,98 itu kita lihat di tabelnya, di panduannya, jika alfa 3 kurang dari 0, maka distribusi tersebut disebut distribusi data miring ke kiri. Berarti ini minus kan? Kurang dari 0 bukan? Namanya distribusi miring ke kiri. Oke. Untuk koefisien kurtosis itu sebenarnya adalah keruncingan. Koefisien keruncingan, ya. Keruncingan koefisiennya disebut kurtosis, di mana makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan bakunya. Jadi ada 3 kurtosis, yaitu mesokurtis, leptokurtis, platykurtis. Seperti ini bentuknya, ya, kurvanya. Kalau lepto itu tajam, lancip. Kalau meso itu sedang. Kalau platy itu tumpul atau mendatar, gitu. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Simbol dari kurtosis ada alfa 4, di mana alfa 4 sama dengan setengah Q3 min Q1 dibagi P90 min P10. Nah, di sini ada panduannya bahwa jika alfa 4, hasil dari alfa 4 sama dengan 0,2663, maka hasilnya disebut keruncingan datanya mesokurtis. Kalau kurang dari platy, kalau lebih dari lepto. Oke. Kita lanjutkan ke soal di mana Q1-nya 5 seperti tadi ya sebenarnya ini. Jadi Q1-nya 5, Q3-nya 8, P10 4,2, P90 8,8. Kita masukkan ke rumusnya alfa 4 sama dengan rumusnya tadi setengah kali 8 min 5 dibagi P90 kan 8,8 ya, dikurangi 4,2. Hasilnya 1,5 dibagi 4,6, 0,326. Nah, 0,326 itu platy atau lepto? Nggak mungkin meso kan? Apa? Iya, lepto, karena lebih dari 0,263. Oke. Untuk
video kali ini cukup sekian ya. Semoga Anda bisa memahaminya. Ya. Oke, thank you, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.